Sementara orang lain yang ngalamin kondisi awalnya rame lalu sepi itu karena ngelakuin kesalahan. Kesalahannya apa Kang? Ini jangan sampai Anda lakukan ya. Nah orang nggak sadar, ente kepedean. Beli karena produk, padahal orang beli karena kebiasaan. Paham? Kalau Anda mau ngelakuin sesuatu, buka cabang, bikin sesuatu, lakukan riset terlebih dahulu. Itu menjadi modal penting pada saat Anda buka cabang ataupun ekspansi. Kenapa usaha di tempat lama rame tapi pas buka di tempat baru kok sepi ya? Ada yang pernah ngalamin kayak gitu nggak? Jadi mungkin Anda ngerasa bahwa bikin produknya itu sama ya, tapi pada saat bikin tempat baru ataupun katakanlah Anda buka cabang di tempat yang baru, kok hasilnya kayak beda ya? Di awalnya laris, di yang kedua malah nggak laris. Di awalnya rame, di yang kedua malah sepi gitu. Padahal baik lagi produknya sama, brandnya sama, semuanya sama. Tapi beda tempatnya doang gitu kan, menunya sama, harganya sama ya. Bahkan kadang di yang kedua tuh lebih bagus gitu, tapi hasilnya kok beda ya. Nah ini ada juga ngalamin nih, kawan saya tuh ngalamin kondisi kayak begini ketika waktu itu bikin usaha roti gitu ya. Di awalnya tuh rame ya, pas buka di cabang kedua sepi gitu kan. Yang awalnya ratusan juta, di sini cuma puluhan juta. Habis ini gimana nih? Akhirnya dia bikinlah yang ketiga gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya sepi juga gitu. Karena dia belum menemukan faktor kunci ya, key success faktor. Kenapa yang pertama rame? Akhirnya apa yang dilakukan? Dia gunakan pihak ketiga untuk riset. Ternyata penentuan pinpoint ataupun titik lokasi itu ada ilmunya saudara-saudara. Oh yang di awal itu ternyata perkantoran. Yang kedua itu adalah di yang sampingnya ada yang namanya traffic generator. Apa itu? Indomaret, Alfamart ya. Sementara yang di sini ini pemukiman dan nggak ada traffic generatornya, ya wajar sepi. Nah ini kudu spesifik Bapak Ibu ya. Sama lagi contoh lainnya adalah kawan saya juga sama ketika bikin usaha makanan juga gitu kan. Pada saat dibikin yang A rame, yang B sepi. Yang A dikiranya adalah cukup dengan pasar tradisional modern gitu kan lokasinya. Udah sama-sama di pasar modern, yang beda adalah di cara ini ya lokasi pasar modern di pasarnya. Yang satu tuh cocok untuk pas pulang mampir dulu, yang satu nggak cocok gitu. Ini nggak dibeli gitu. Nah ini poin penting. Intinya apa Bapak Ibu semua, kawan-kawan semua, ketika kita bikin bisnis, ada namanya cabang baru, perlu riset terlebih dahulu. Harvard Business Review menyatakan datanya banyak bisnis gagal itu ekspansi bukan karena produk, tapi karena salah membaca konteks pasar baru. Bahkan dari BPS, lokasi dan lingkungan itu sangat berpengaruh signifikan ke performa UMKM. Saya pribadi ketika kemarin bikin Lamak Rasa bersama Atta Halilintar juga Mas Nanang, itu kita riset pasarnya itu lokasinya itu pindah-pindah. Bahkan kita menyiapkan lokasi itu 4 bulan sebelum launching. Ini enggak, itu enggak gampang. Ini saking pentingnya. Sementara orang lain yang ngalamin kondisi awalnya rame lalu sepi itu karena ngelakuin kesalahan. Kesalahannya apa Kang? Ini jangan sampai Anda lakukan ya. Ada 3 kesalahan, setidaknya 1. Ngira pelanggan itu setia pada produk. Pasarnya siapa dulu gitu kan. Di tempat lama pelanggan itu datang karena tiap hari lewat gitu kan. Tiap hari bolak-balik udah biasa atau ada kedekatan emosional. Dia belok. Sementara dia yang baru belum tentu. Artinya bisa jadi bukan karena kitanya. Sama kayak kita sekarang jualan di Shopee gitu ya. Orang beli di Shopee diskon gede ya. Berarti beli bisa jadi karena diskonnya bukan karena Andanya. Bukan karena Andanya tapi karena diskonnya atau karena Shopee-nya. Nah tadi sama kayak tadi tuh pas pindah apa yang terjadi? Kebiasaannya hilang. Harus bangun awareness ulang. Orang bukan lagi itu orangnya kan. Beda orang baru tuh kan. Nah maka dari data dari Nielsen, repeat purchase itu lebih dipicu karena convenience ataupun habit bukan preferensi. Bikinlah kebiasaan. Sama kayak kita sekarang beli kebiasaan. Misalkan kebiasaan apa? Campaign, misalkan tiap pagi minum apa, sebelum ini makan apa, kan itu ya campaign di iklan-iklan kan. Sama kayak kita sekarang, kapan Anda makan popcorn? Kemungkinan besar pada saat nonton film di bioskop, benar nggak? Itu kebiasaan bukan kebutuhan ya. Ini curhat saya kalau misalkan nonton bioskop ya beli popcorn ya. Cuman kalau nggak nonton nggak makan popcorn, benar nggak? Jadi kebiasaan. Nah orang beli itu karena kebiasaannya. Nah orang nggak sadar, ente kepedean. Beli karena produk, padahal orang beli karena kebiasaan. Paham? Itu nomor 1. Kedua, salahnya apa? Salah baca karakter pasarnya di lokasi barunya. Tiap lokasi itu punya jam ramai yang berbeda, daya beli yang berbeda, dan ekspektasi berbeda gitu kan. Nah ini harus Anda pahami, setiap orang beda-beda. Oh ternyata karakter di tempat ini mah begini, di tempat itu mah begitu. Contoh di DSR 12 misalkan ya, saya waktu riset gitu kan produk ataupun pasarnya gitu ya. Ternyata kalau pasar masuk ke daerah Makassar gitu ya, daerah sana ya, malah kalau produk murah itu dicurigai. Kok murah ini kan palsu juga bagus ya gitu. Justru dimahalin bakal laku gitu kan. Nah itu kan hanya tahu pasarnya. Contoh lagi pas saya di Lombok, Mataram ke Medan, itu beda aura-aura apa namanya, cara orang berpikir, cara orang behavior mengambil keputusan beda semua. Nah kita tuh ngira itu sama kayak kita buka cabang itu ngiranya sama padahal berbeda.
UMKM seringkali kopas strategi lama tanpa melihat aspek lainnya, aspek makro dan mikronya. Ya, World Bank pernah bilang bahwa kesalahan adaptasi lokal jadi penyebab utama kegagalan ekspansi UMKM. Jangan heran kalau kita makan produk Indonesia, misalkan yang dari luar tuh dari Korea misalkan, ya itu ada penyesuaian lidah dari luar, misalkan makanan mana masuk ke Indonesia ada penyesuaian tuh resep karena pasarnya Indonesia. Kalau pakai pasar lidah itu kayaknya nggak masuk gitu. Paham maksud saya? Nomor 3 adalah kesalahannya adalah overconfidence dari kesuksesan awal. Jika ngerasa di bisnis di tempat yang awalnya itu proven, jadi ngerasa bisa diduplikasi dan dikonsepkan sesuai dengan apa yang dilakukan di sebelumnya. Pokoknya tinggal duplikasi aja dah gitu. Padahal sukses di awal itu seringkali kontekstual bukan universal. Kontekstual banget tergantung daerahnya kayak apa gitu kan. Nah, maka di sini adalah menyimpulkan akhirnya kepercayaan diri jadi tinggi, kepedean, kegeeran dan tanpa ada validasi, tanpa riset, akhirnya jadi bumerang. Maka tugas Anda sekali lagi, kalau Anda mau ngelakuin sesuatu, buka cabang, bikin sesuatu, lakukan riset terlebih dahulu. Itu menjadi modal penting pada saat Anda buka cabang ataupun ekspansi. Nah, maka sekali lagi pindah tempat ya, tapi kalau value-nya nggak disesuaikan itu bisa jadi bahaya. Maka setiap pindah tempat value harus disesuaikan. Apa itu value? Kesesuaian antara pasar dengan produk. Lokasi baru mungkin lebih mahal atau lebih murah, tapi trafiknya berbeda, orangnya berbeda. Tapi value-nya kalau ngomongin portionnya tetap sama, akhirnya harga bisa bakal disesuaikan. Oh ini kemahalan atau kemurahan gitu kan. Ini biasa aja tuh lebih dari gitu. Itu bakal kerasa kok. Philip Kotler pernah bilang bahwa value itu harus selalu kontekstual terhadap target market. Beda. Contoh, saat Anda nawarin ke saya mobil misalkan, ya mobil ini bagus Kang gitu ya. Tergantung bagus itu versi siapa. Bagi saya tidak ya, bukan karena itu jelek, tapi karena value-nya saya beda gitu. Saya biasa beli mobil yang jarang orang pakai gitu ya, tapi tetap keren gitu kan. Bukan yang pasaran gitu. Itu saya value-nya. Tapi beda dengan value yang lain, mungkin yang penting keluarga, mungkin nyaman, beda dan tidak boleh menyalahkan. Ya itu pilihanku, itu pilihanmu, monggo silahkan aja, paham ya? Dan ketika saya nolak bukan berarti produknya jelek, produknya memang tidak sesuai dengan value-nya. Produk yang pas di satu tempat bisa jadi beda di tempat yang lain. Jadi apa yang seharusnya dilakukan sebelum pindah cabang atau nambah cabang? Poin pentingnya adalah satu, Anda lakukan riset mikro di lokasi, ya di lokasi baru gitu ya. Jam ramai, kebiasaan orang beli, daya beli dan lain-lain itu harus dicek semuanya, dihitung, dicek, diukur gitu kan. Apalagi adaptasi value-nya dan penawarannya sesuai dengan lokasi tempat yang terbaru itu. Ya. Yang ketiga adalah bangun awareness dari nol. Ya jangan sampai tadi baik lagi orang nggak tahu tentang produk kita yang itu dan value-nya yang mana seperti apa, nggak paham, nggak kebayang gitu ya. Yang keempat adalah jangan anggap lokasi baru sama dengan lokasi lama alias tinggal kopas doang, harus dicek semuanya. Sekali lagi harus dicek semuanya. McKinsey pernah bilang hasil risetnya ekspansi bertahap dan adaptif lebih sukses dibandingkan ekspansi agresif. Sama kayak saya di Lama Rasa nih sama Bang Atta gitu kan. Kita mau buka cabang gitu nggak pengen langsung 100 cabang dalam setahun. Kalem mang gitu ya. Cukup 10 cabang, 12 cabang ya, tapi lebih dapat value-nya, lebih fundamental bisnisnya. Sekali lagi, yang laku di satu tempat belum tentu laku di tempat yang lain. Bukan karena produk Anda jelek, tapi bisa jadi pasarnya berbeda. Paham kawan-kawan? Kalau ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komen. Kalau ada request khusus juga tentang video tertentu, bahasan apapun, komen juga di kolom komen. Kalau Anda pengen nyicipi produk terbaru saya di Lama Rasa, datanglah ke Lama Rasa di Pancoran ya. Semoga cocok harganya dan cocok rasanya. Itu aja mungkin teman-teman dari saya. Semoga bisa ketemu lagi di lain kesempatan di video yang lain.